Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia mampir di channel kita Melek Tekno 20. Nah, tanpa basa-basi teman-teman, kita akan jawab request dari salah seorang subscriber kita. Nah, bagaimana cara membuat timesheet waktu lembur? Ya, timesheet upah waktu lembur sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk detailnya teman-teman, peraturan pemerintahnya sudah bisa dilihat di website ini teman-teman, atau kita juga sertakan di deskripsi video kita. Klik saja alamat linknya teman-teman, nanti akan diarahkan apa saja peraturannya seperti itu. Di sini kita hanya bahas peraturannya secara umum saja. Alright teman-teman, tanpa basa-basi, ternyata upah lembur itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada upah lembur pada hari kerja, berbeda lagi hitungannya. Kemudian upah lembur pada hari libur, berbeda lagi. Kemudian setiap jamnya juga berbeda ternyata teman-teman, berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Oke, untuk pada hari kerja kita perhatikan di sini, jam lembur pertama artinya 1 jam pertama, berapa upah lemburnya? Nah, upah lemburnya adalah 1,5 kali lipat upah sejam kerja. Nah, itu 1 jam pertama ya. Jam berikutnya ternyata naik dia teman-teman, berbeda ya, naik upah lemburnya yaitu 2 kali lipat upah sejam. Itu kalau lemburnya pada hari kerja. Nah, kemudian kalau hari libur, dibagi lagi. Ada hari libur istirahat mingguan, oke? Istirahat mingguan. Artinya kalau dia kerja 6 hari, berarti hari Minggu istirahat mingguan. Seperti itu ya teman-teman. 7 jam pertama sekali 2 kali lipat, jam ke-8 second kali lipat, dan seterusnya teman-teman. Kemudian ada lagi libur resmi. Oke, tanggal merah seperti itu ya teman-teman, libur resmi. Kemudian ada lagi hari istirahat mingguan dan libur resmi kalau dia 5 hari kerja. Peraturan lebih detail silakan klik alamat website link yang sudah kita sertakan di deskripsi video ini teman-teman. Di sini kita hanya belajar bagaimana cara mengaplikasikan rumusnya di Microsoft Excel seperti itu teman-teman. Tapi kan rumusnya sebenarnya sudah ada di sini teman-teman. Sudah ada, tinggal kita terapkan saja di Microsoft Excel kita. Kita terlupain saja ya teman-teman. Pertama adalah rumus menghitung upah lembur pada hari kerja. Ini dia teman-teman, rumus yang akan kita gunakan. Oke, kita klik langsung saja. Karena upah jam lembur itu berbeda, ada jam pertama, kemudian ada jam berikutnya, ya kan? Maka rumusnya adalah seperti ini. Nah, di sini gimana cara baca rumusnya? Biasa ya teman-teman, kalau teman-teman sudah biasa menggunakan fungsi if, berarti biasa saja, sangat mudah bisa dipahami. Oke, kita baca bagaimana cara membaca rumus ini teman-teman. Jika apa? Jika D11, D11 adalah ini teman-teman, kolom D baris ke-11, yaitu total jam lemburnya ya. Jika total jam lemburnya itu kosong, artinya jika tidak ada datanya kosong, itu maksudnya teman-teman, maka maka dikosongkan juga. Itu value if true-nya, jika value-nya itu true. Kemudian jika dia berisi, kayak ini kan berisi nih, kita pakai rumus yang tadi. 1 jam pertama rumusnya adalah 1,5 kali lipat ya. Berarti rumusnya yang ini teman-teman. Berarti jumlah jam lembur 1 jam. 1 itu adalah 1 jam pertama. Dikali pengkali sesuai ketentuan pemerintah, yaitu 1,5 kali lipat. Berarti dikali 1,5. Kemudian dikali lagi 1/173. Ini juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kita ya teman-teman. Kemudian dikali bulan 1 upah 1 bulan gajian, yaitu 4 juta rupiah ini. Berarti berada di sel G6. Begitu ya teman-teman, berasal di sel G6. G6. Ini kita kunci alamat selnya dengan menekan FN, F4 atau F4 sehingga muncul tanda dolarnya. Kenapa kita kunci? Karena kan rumusnya kita kopikan ke bawah nanti. Kita tarik rumusnya ke bawah supaya tidak bergeser, maka kita kunci. Begitu logikanya teman-teman. Nah, itu untuk gaji jam pertama, 1 jam pertama. Ya, untuk jam berikutnya gampang teman-teman. Tinggal kita modifikasi saja rumus-rumusnya. Oke, kita dapat kalau logikanya seperti ini. Berarti jika upahnya itu kosong, jam lemburnya kosongkan. Tetapi kalau dia berisi, ini kita kombinasikan, ini aja bedanya teman-teman. Ada tambahan rumus. D11 dikurang 1. D11 berarti total jam lembur kita kurang 1. Berarti kenapa kurang 1? Karena gaji jam pertamanya sudah kita hitung tadi. Ya, kita kurangi 1. Karena gaji jam pertama, 1 jam pertama sudah kita hitung. Itu maksudnya teman-teman. Rumus sesudahnya ya sama dengan yang tadi. Kita ikuti saja rumus yang ini. Jadi letak bedanya di sini aja teman-teman. Supaya nanti hasilnya bisa fleksibel. Kalau dia 3 jam berarti kurang 1
yang dihitung 2 jam berikutnya. Kalau dia nanti 4 jam, berarti yang dihitung 3 jam berikutnya. Begitu maksudnya teman-teman. Nah, kemudian setelah rumusnya ya, ini kita drag saja datanya ke bawah seperti ini. Nah, artinya kita kopikan rumusnya sama. Untuk jam berikutnya juga kita kopikan rumusnya ke bawah seperti ini. Kemudian untuk totalnya ya kita menggunakan rumus sum biasa. Jumlahkan, sum, jumlahkan. Jumlahkan E11 sampai F11. Artinya gaji jam pertama ditambahkan dengan jam kedua. Enter. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Nah, ini rumus biasa. Kita menggunakan rumus sum juga, teman-teman. Nah, coba kita perhatikan, coba kita rubah menjadi 4 jam misalkan. Nah, dia langsung berubah otomatis hasilnya, teman-teman. Kalau ini menjadi 3 jam, lihat perubahannya, dia berubah. Kalau 2 jam, dia juga berubah. Nah, kalau dia 4 jam lemburnya, teman-teman, berarti gaji jam pertamanya adalah segini. Kemudian 3 jam berikutnya adalah segini gajinya. Kemudian total gaji upah lempurnya itu adalah segini. Begitu maksudnya, teman-teman. Itu untuk hari kerja. Itu untuk hari kerja. Seperti itu, teman-teman. Oh ya, sekilas informasi. Di sini kan ada 4 jam, 3 jam, 2 jam, 2 jam. Di sini kita menggunakan, kalau teman-teman ketikkan 4 jam, manual nggak boleh, teman-teman. Kita tidak dianggap angka oleh Microsoft Excel ini. Kita ganti formatnya seperti ini, teman-teman. Klik kanan, format. Oke, barangkali juga perlu nih, teman-teman. Kita pilih custom. Nah, ini teman-teman, ada 0, kemudian kita tanda kutip jam. Supaya muncul tanda jamnya. Seperti itu ya, teman-teman, maksudnya. Maka dia muncul tanda jam seperti itu. Nah, bagaimana untuk hari istirahat mingguan? Ya udah, sama, konsepnya sama, teman-teman tinggal ikuti rumusnya. Seperti itu ya, teman-teman. Teman-teman tinggal ikuti rumusnya. Supaya materinya lebih mudah dipahami, insya Allah kita akan bahas. Kalau teman-teman masih merasa sulit untuk memahaminya secara individu sendiri-sendiri, insya Allah akan kita bahas pada tutorial berikutnya. Kita bahas pada tutorial yang terpisah ya, teman-teman, supaya pemahamannya lebih dapat seperti itu. Nah, jangan lupa di subscribe, share, juga aktifkan notifikasinya, karena kita akan selalu update materi-materi terkait Microsoft Excel ya. Dan insya Allah pada tutorial berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menghitung lembur pada hari istirahat mingguan, kemudian libur resmi. Seperti apa, teman-teman? Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.